Mungkin nggak nanti kalau ada mahasiswa UAI, terus program-program studi yang relevan, kita magangkan di Hisense. Nah, dari mana lagi sih kalau kita nggak dapetin yang berkualitas itu kalau kita nggak ambil langsung dari kampusnya? Para mahasiswa UAI ya, silahkan Anda belajar dengan baik. Nanti kami akan fasilitasi untuk bekerja sama dengan Hisense. Kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa kita orang Indonesia, bahwa kita juga bisa. Pada saat belajar di kampus, jangan hanya di akademis saja ya Prof ya, tapi juga harus memiliki jiwa sosial dan kemudian bisa berintegrasi dengan baik dengan teman-teman di kampus. Perusahaan akan maju bila peduli terhadap pendidikan, agar mahasiswa mendapatkan benefit yang optimum, dan juga tentunya perusahaannya dalam hal ini Hisense juga mendapatkan benefit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di KASEP, Kata Asep. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Sebastian. Beliau adalah Direktur dari Human Resource Development atau HRD-nya dari sebuah perusahaan China yang besar yang tentunya juga beroperasi di Indonesia, namanya PT Hisense. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh, kami ingin tahu dulu PT Hisense ini bekerja di bidang apa saja gitu ya, usahanya di bidang apa saja, dan juga di mana lokasinya. Mungkin nanti hanya tidak saja di Indonesia tapi di dunia juga ya. Untuk itu sebagai perkenalan silahkan Pak Sebastian. Terima kasih Prof. Karena ini acaranya UAI, saya mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian, saya HRD Director dari PT Hisense International Indonesia. Oke, tadi sedikit mengenai cerita ini ya Prof ya, background-nya Hisense ya? Ya, Hisense. Oke. Hisense sendiri itu sebenarnya sebuah perusahaan global yang punya sejarah sudah cukup panjang. Yaitu berdiri pertama kali di tahun 1969. Nah, pusat kami, kantornya itu ada di Qingdao, di China, dan juga ada satu lagi kantor yang cukup besar, ada di daerah Sunde. Ya, tapi di luar itu kita punya Hisense itu tersebar secara global di seluruh dunia. Kita ada di Kanada, ada di Amerika, Meksiko juga ada pabrik di sana, Jepang, Australia juga kita juga punya kantor cabang hampir di seluruh dunia. Nah, untuk R&D-nya sendiri kami tuh ada 25 pusat R&D yang tersebar juga di seluruh dunia. Gitu. Jadi kita ini sebuah perusahaan global yang sebenarnya sudah cukup terkenal di dunia, dan bahkan menurut riset ya, bukan riset, data dari Omdia, Hisense itu di tahun 2022 itu sudah menempati peringkat nomor 2 secara global di seluruh dunia. Dalam bidang produk kami itu sudah dikenal, Pak. Iya. Gitu. Untuk produk-produk elektronik ya. Iya betul, produk elektronik kami itu sudah terkenal di dunia di peringkatnya nomor 2. Dan bahkan di kuartal kedua tahun 2023 kami sudah menempati peringkat pertama. Luar biasa ya. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu mengenai Hisense itu pada tahun 2022 kita itu mensponsori Piala Dunia. Oke. Ya, dan kemarin juga Euro Cup itu masih terakhir itu adalah Euro Cup. Dan nantinya akan ada lagi. Jadi Hisense itu semakin dikenal di dunia ini. Oke. Terima kasih Pak Sebastian. Ini sebagai informasi, Hisense ini juga peduli terhadap pendidikannya. Kami Universitas Al-Azhar Indonesia ini mendapatkan beasiswa untuk 4 orang mahasiswa program studi Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Mereka full ditutup oleh Hisense. Dan mereka hanya tinggal belajar yang baik saja. Tapi untuk sekarang masih program studi bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Tapi mungkin nanti tidak tertutup itu ya, kan program studi di UAI ini juga ada yang berkaitan dengan elektro, ada yang berkaitan dengan teknologi pangan, ada yang berkaitan dengan gizi, teknik industri, selain bahasa ya. Betul. Kira-kira gimana itu kalau misalnya
beasiswanya diperluas tidak saja ke bahasa Mandarin misalnya. Iya, Prof. Baik. Ya, itu memang kedepannya menjadi salah satu visi dan misi kami, ya kan, yaitu menciptakan produk-produk yang sustainable. Karena itu kita juga butuh selalu tenaga kerja yang mumpuni dan selalu terbarukan, gitu loh. Ya. Nah, tadi berkaitan dengan kerjasama tadi, karena produk kami ini sudah harus melewati TKDN 40% yang minimal ya. Karena itu Hisense bekerja sama dengan pihak lokal, kita juga sudah pihak pabrik yang terletak di Purwakarta dan Semarang. Nah, makanya memungkinkan nanti untuk kedepannya bahwa kita akan buka kerjasama lagi untuk penelitian teknik di luar dari sastra ya Pak ya. Iya betul. Gitu, ya. Prof. Oh ya, itu suatu hal yang sangat positif lah bagi universitas, khususnya tentunya kami Universitas Al-Azhar Indonesia nih, Pak Sebastian. Dan juga kami mendengar bahwa Hisense ini membuka namanya program internship. Nah, sebagai informasi Mas Sebastian, di UAI ini kita punya program namanya MBKM. MBKM itu adalah program pemerintah yang dititipkan di beberapa perguruan tinggi, tidak saja PTN, tapi UAI itu salah satu flagship untuk MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada yang relevan dengan industri itu. Yang pertama adalah magang bersertifikat, ya, dan studi independen bersertifikat. Itu saya pikir sangat relevan antara kami di universitas dengan Hisense sebagai industri. Mungkin kan nanti kalau ada mahasiswa UAI, terutama program-program studi yang relevan, kita magangkan di Hisense. Mungkin banget, Sangat ya. Iya, karena kan memang Hisense itu perusahaan teknologi. Tapi dalam suatu perusahaan itu juga kan kita punya terdiri dari beberapa bagian yang saling mendukung. Jadi karena Hisense teknologi bukan berarti kita hanya terima mahasiswa-mahasiswa yang berlatar belakang teknologi. Gitu. Misalkan accounting, kita kan juga punya divisi finance. Saya sebagai HRD juga, kita juga punya divisi HRD Human Resource sendiri kan, pengembangan itu, dan di mana orang-orang yang masuk itu tidak melulu berlatar belakang teknik, tapi juga bisa sastra bahasa, itu accounting, psikologi, marketing, teman-teman di marketing juga kita kan perlu untuk employer branding ya, juga perlu untuk nge-push yang namanya branding kita gimana, itu juga perlu teman-teman dari yang backgroundnya marketing. Betul. Maka dari itu kedepannya dengan Hisense mengadakan program magang bersertifikasi, itu mengundang teman-teman dari UAI dan teman-teman yang lain ya secara luas untuk bergabung bersama Hisense untuk mendaftar supaya nanti bisa mendapatkan dan ikut serta di dalam program magang bersertifikasi ini. Oke, bagus sekali. Jadi sinambung dengan program pemerintah MBKM ya ini kan. Karena MBKM itu kalau magang di industri itu bisa SKS itu sampai 20. Ya. Jadi full satu semester. Jadi kalau dulu kan magang mungkin tanggung ya. Baru 2 bulan sudah dibalikin lagi, atau sedang magang mereka harus ngambil kelas gitu ya. Sekarang enggak. Kami akan bebaskan 20 SKS di situ. Tentunya dari Hisense mendesain agar mahasiswa mendapatkan benefit yang optimum, dan juga tentunya perusahaannya dalam hal ini Hisense juga mendapatkan benefit juga, jadi win-win gitu. Tentu. Ya, jadi jangka waktunya panjang kali ini. Betul, dan juga lagi anget-angetnya terus ditarik gitu ya. Ya bisa. Jadi kalau misalnya ini anak nih punya talenta, pintar sekali misalnya, selain dapat SKS 20 dia udah selesai, bisa saja ini bagus bisa direkrut kan begitu. Ini para mahasiswa UAI ya, silahkan Anda belajar dengan baik. Nanti kami akan fasilitasi untuk bekerja sama dengan Hisense. Kebetulan nih direktur HRD-nya kan Pak Sebastian nih, jadi ada di sini. Saya ingin bertanya lagi, apa sih yang membuat awalnya Hisense khususnya untuk UAI sampai peduli memberikan beasiswa kepada, tadi ada 4 mahasiswa prodi bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok. Apa yang membuat Hisense punya perhatian yang sangat bagus terhadap pendidikan? Ini didasari dengan kesadaran dari Hisense kebutuhan tentang insan-insan berkualitas, fresh graduate yang berkualitas tinggi gitu kan. Nah, dari mana lagi sih kalau kita nggak dapetin yang berkualitas itu kalau kita nggak ambil langsung dari
kampusnya. Ibaratnya kalau kita mau apel yang memang bersih, kan kita petik dari pohon. Ya Kan? Nah, gimana caranya juga kita bisa memastikan bahwa nantinya ke depannya itu insan-insan ini akan sesuai dengan nilai-nilai yang Hisense tanamkan. Ya, itu caranya dengan kita mulai memperkenalkan Hisense kepada para mahasiswa sejak dini dengan program beasiswa kami. Kemudian nanti dilanjutkan dengan internship. Oh iya. Gitu. Ya, oke. Jadi itu sangat bermanfaat ya para mahasiswa, dan tentunya magang itu sesuatu yang tidak saya dapat SKS, tapi juga dapat pengalaman yang sangat bermanfaat. Nah, saya ingin tahu juga bagaimana Hisense membangun kultur kerja unggul, kerja keras itu ya. Bagaimana di Hisense nih? Karena saya lihat dan saya dengar lebih di 150 negara nih, dan sudah menduduki posisi-posisi yang sangat tinggi untuk produk-produk elektronik, bahkan pernah 1-2 besar kan. Itu bagaimana membangun budaya unggul itu? Oke, ini Prof, pertanyaannya berat banget ya Prof ya. Pengalaman di Hisense Indonesia gimana itu? Pengalaman kita di Hisense Indonesia. Oke, gini. Jadi kami itu dimulai dengan value-value kami di perusahaan. Itu kita ada innovation, ya kan, customer focus, sustainability, dan integrity. Nah, kita mulai dari situ dulu, dari value perusahaan. Kalau dengan integrity itu kan kita juga mau insan-insan berintegritas. Integritas yang kemudian dia bisa perform tinggi di sebuah perusahaan, ya kan. Gimana caranya? Ya kita mengadakan pelatihan-pelatihan kepada karyawan-karyawan kita, gitu, supaya mereka bisa memberikan suatu hasil pekerjaan yang bagus. Karena kita juga karena kita customer focus, maka kami ini result oriented. Ya kan, tadi kan dibilang 150 negara gitu. Dari gimana kita bisa brand kita maju dengan cepat gitu. Karena kami ini customer focus melayani, kami juga result oriented. Jadi dibudayakan di dalam kantor kami pada saat kami bekerja, ya kami itu kulturnya itu sangat-sangat friendly. Dengan arti kata gimana gap antara atasan dan bawahan itu tipis sekali. Oh, bagus ya. Jadi kita mendorong supaya insan-insan itu atau karyawan-karyawan itu bisa memberikan pendapat feedback mereka secara langsung pada atasan tanpa harus merasa, oh saya nggak enak hati. Saya kan bawahan, dia atasan gitu kan. Enggak, makanya kalau dilihat baju saya juga santai ya, Prof ya. Oh iya, bagus. Iya. Jadi nggak memberikan kesan bahwa oh saya atasan sama bawahan gitu, enggak seperti itu gitu. Jadi kita minta kita kalau sebagai satu tim kita kerjanya proaktif. Karena kita benar-benar mau membentuk suatu tim yang solid, yang kita mampu saling bekerja sama dan kemudian saling mengajari juga. Tujuannya apa? Ya tadi, customer focus. Supaya kita bisa melayani masyarakat luas, memberikan produk yang terbaik. Terus berkembang, berkesinambungan supaya kita juga bisa mencapai prinsip kami yang tadi itu, yaitu sustainability, Prof. Seperti itu, Prof. Luar biasa. Jadi mungkin ini bisa jadi model juga ya bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Tidak usah terlalu kaku ya, karena kreativitas dan inovasi itu ternyata lahir dari ketidakkakuan. Nah, ini contoh ya. Betul. Kami pun di kampus membangun yang sama ya. Tidak ada jarak antara rektor dengan tukang sapu kasarnya kan. Itu tukang sapu anytime bisa masuk ke ruang saya kalau memang itu diperlukan kan gitu. Tentunya akhirnya mereka tahu juga tata krama itu, jadi bisa berkembang sendiri. Saya ingin sekali lagi satu aja kurang lebih pertanyaan lagi yang berkaitan dengan research and development-nya. Ya, apakah PT Hisense di Indonesia khususnya atau di dunia umumnya mempunyai divisi khusus ya untuk research and development? Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Kalau untuk di Hisense Indonesia sendiri, research and development itu kami belum ada saat ini. Tapi kami memiliki pabrik kami yang tadi saya bilang ada di Purwakarta dan Semarang. Bukan. Kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan melakukan riset sendiri. Karena bagaimanapun juga kita kan ada di Indonesia, kita selain memenuhi TKD 40%, kita juga harus bisa berinovasi sendiri. Maka ke depan mereka juga akan tidak menutup kemungkinan ya Prof ya akan ada di Indonesia. Gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ada yang bilang, oh Hisense itu kan R&D di luar negeri, gimana? Ya kami memiliki channel di sana, gitu kan? Bahwa tadi saya bilang kita ada di Meksiko, kita ada di Inggris juga ada, di Amerika, Australia kita juga ada, gitu kan? Mereka punya pusat R&D sendiri-sendiri, di Cina juga ada. Maka bagi karyawan-karyawan Hisense yang memang berpotensi tinggi dan kemudian dia memiliki performance yang tinggi, tidak menutup kemungkinan supaya kita kasih exposure keluar. Mungkin insan-insan itu bisa kita kirimkan keluar.
Kita ibaratnya studi banding ya, seperti magang di sana dan kemudian nanti kembali ke Indonesia dia bawa ilmunya ke sini. Oke. Demikian, Prof. Suatu strategi yang cukup baik ya, selama belum punya unit sendiri. Tapi mungkin saya ada sedikit saran saja, in case kita punya mahasiswa dengan beasiswa Hisense untuk prodi, katakan di UAI ini ada prodi yang berkaitan dengan teknologi pangan, gizi, teknik industri, informatika, dan tentunya selain bahasa dan kebudayaan juga itu ya. Mungkin nanti si mahasiswa yang dapat beasiswa itu dititipkan untuk skripsinya itu mohon dikaji tentang ini, tentang itu. Boleh. Buat kami pun berguna ya, karena skripsi jadi lebih cepat. Ya. Buat perusahaan juga berguna. Ini apa saja hasil skripsi itu yang bisa jadi input bagi developmentnya Hisense. Itu saran saya gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, itu jadi kita bisa kolaborasi cukup baik karena tidak saja ada mahasiswa dapat beasiswa dari Hisense, tapi dia juga dapat titipan untuk melakukan riset-riset tertentu yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, kolaborasi ya? Kolaborasi. Jadi insya Allah pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih. Entry kolaborasi melalui beasiswa ini sebagai entry yang sangat positif. Itu teman-teman sekalian, kita sudah mendengar sebuah perusahaan dunia yang alhamdulillah ada di Indonesia dan peduli terhadap pendidikan. Buktinya memberikan beasiswa itu tidak banyak kan yang memberikan beasiswa, tapi Hisense itu memberikan beasiswa terhadap beberapa mahasiswa di UAI khususnya untuk prodi Mandarin dan kebudayaan Tiongkok. Semoga ke depan semakin maju nih Hisense, dan sebagai penutup kami mohon closing remark dari Direktur HRD-nya Hisense. Silakan Pak Sebastian. Oke, baik, terima kasih Prof. Oke, ya seperti tadi pembahasan di podcast ini ya, pada intinya kan kita juga mau untuk Indonesia maju, bahwa kita harus punya insan-insan yang tumbuh berkembang. Pada saat belajar di kampus, jangan hanya di akademis saja ya Prof ya, tapi juga harus memiliki jiwa sosial dan kemudian bisa berintegrasi dengan baik dengan teman-teman di kampus. Ataupun kalau memang bisa magang, maka kalian sudah diberi kesempatan untuk yang coba namanya menyentuh dunia luar, dunia kerja seperti apa. Gunakan itu sebaik-baiknya supaya kita bisa menjadi, supaya kalian, ya bukan kita, saya udah lulus ya Prof. Ya, supaya kalian itu bisa menjadi manusia-manusia Indonesia itu yang kita berkualitas tinggi. Kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa kita orang Indonesia, bahwa kita juga bisa. Ya, begitu kira-kira. Terima kasih Mas Sebastian, luar biasa ya. Saya senang sekali mendapat pencerahan terus terang aja dan juga diskusi. Karena sebuah perusahaan akan maju bila terbuka. Perusahaan akan maju bila peduli terhadap pendidikan. Itu salah satu yang mendasar. Karena pendidikan itu long term. Terima kasih sekali lagi Mas Sebastian. Sama-sama Pak. Semoga semakin sukses dan terus maju, dan jangan lupa terhadap pendidikan di Indonesia ini, khususnya untuk Universitas Al-Azhar di Indonesia. Baik Pak, pasti. Selamat dan salam buat Pak Dirut ya, Pak Edison. Baik Pak. Dan kita tutup sampai di sini, sampai berjumpa lagi di podcast Kasep berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.